welcome to Momo Mic on Bright Off. Nah, malam ini aku sama teman-teman aku kita punya 2 segmen. Kita mau ngomongin apa sih podcast malam ini? Quarter life crisis. Gimana sih? Nggak akan kita spill judul segmennya. Nanti biar dia yang bawain. Terus habis itu nanti kita lanjut di segmen selanjutnya bareng sama siapa? Uti, Amel, Tere. Pokoknya kalian, kita gak akan spill apa yang bakal kita bahas biar kalian nonton terus sampai habis. Oh ya Gen Z abis. Gen Z abis. Pokoknya relate deh sama kalian semua. Oke nih teman-teman, kita bakal masuk ke segmen pertama. Aku bakal bahas tentang krisis mode on. Di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan nih yang bakal aku tanyain sama teman-teman aku. Oke, kita mulai ya. Oke nih guys, jadi kita bakal ke sesi pertanyaan. Di sini aku udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan nih tentang Krisis mode on. Ya. Aku bakal bacain yang pertama ya. Nah, pertanyaannya tuh, hal apa yang kamu sesalin tapi juga kamu pelajarin? Yang aku sesalin itu aku kemarin tuh kan masuk kuliah tuh gap year ya 2 tahun. Iya, Itu tuh benar. nyesel banget karena sekarang umur aku tuh udah 22 tahun. Jadi aku ngerasa takut kalau aku lulus tuh makin tua gitu aku Iya. tuh. Kayak Udah lulusnya buang-buang tuh, usia gitu ya, buang umur buang-buang waktu gitu. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku juga sama sih, karena kan aku juga gap year ya, aku angkatan 23, terus kayak teman-teman aku udah pada semester 4, tinggal aku doang nih yang baru semester 2 gitu. Jadi kayak ya emang agak nyesel aja sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya sih lebih ke banyak, yang pertama tadi banyak buang waktu juga kan. Iya. Dan juga Gimana nih, mau nanya aku nggak? ya asal kamu gimana? Kalau kamu dari kamu gimana? Kalau aku mah kemarin kan sebenarnya nggak mau kuliah nih. Iya. Nggak mau kuliah. Kenapa Tapi- tuh? Nah, pertanyaan bagus tuh. Aku awalnya mau ikut tes kayak polwan gitu. Nah, Cocok cuman- sih. Cocok. ya kan, Jujur cocok banyak yang bilang banget. cocok kan juga. Ya, kenapa tuh? Cuman ada satu dan lain hal yang mengharuskan aku kayak ya udah deh aku milih kuliah aja karena tuntutan dari orang tua juga milih kuliah, nyuruh aku kuliah gitu. Itu aja sih. Jadi nurut sama orang tua ya. benar. Banget. Wajib Sebenarnya sih tuh itu. pilihan orang tua tuh pilihan yang paling benar. Kalau sekarang kan aku udah ngerasa kayak oh lingkungan kuliah tuh nggak seburuk yang aku kira gitu loh. Iya. Kayak senang-senang aja sih ngejalaninnya. Iya Sebelum sih. kuliah sempat kepikiran gitu kayak kemana-mana pikirannya Iya awalnya. Soalnya kan kayak belum ngerasain. belum Takut gak sih sama dunia perkuliahan tuh ya gak sih? Kamu ngerasa gak sih kalau awal-awal kita tuh mau kuliah nih, tapi kita tuh kayak takut akan Takut dunianya. ngejalaninnya gitu Iya, kan. kayak Takut nggak ada teman. takut gak bisa selesai sampai Bener, wisuda, bener. ngecewain orang tua segala macam karena pergaulan ya. Iya. Itu Jadi juga. apa? Takut gak Takut gak kamu? awalnya? Takut sih. Takutnya tuh kayak kan aku kan pendatang juga kan. Iya. Harus mengenal lingkungan baru, harus mengenal cara komunikasi yang baru gitu loh sama Iya. teman-teman kan. Itu aja sih. Kadang kan orang Bandung juga kayak gitu kan. Apalagi ini orang Luar dari Bandung gitu kan. gitu. Iya. Iya sih. Struggle ya. Ya. Ya sih, iya banget sih. banyak Kultur shock juga tahu sekali datang ke Bandung gitu kan. Iya. Yang awalnya hal yang nggak ada di Belitung jadi di Bandung tuh kayak wah gini banget nih dunia Kaget luar ya, gitu. kaget ya. Kaget tapi gitu. seru kan Bandung. Seru banget, beda banget sama Belitung. Tapi betah gak di Bandung? Betah dong karena dingin. Kalau di Belitung kan kayak panas banget gitu Iya. kan. Mau lanjut Oke, Jawaban pertanyaan Kedua. takutnya kepanjangan ya jawaban kita. iya nih. Soalnya ini bawel banget. Kita lanjut ya. Yang kedua itu apa trigger terberat quarter life crisis kamu? Kerja, cinta, atau keluarga? Kamu dulu deh, aku mikir dulu. Kalau aku sih jujur di kuartal kompetisi itu dari cinta sih. Cinta.
asik nih ngomong soal cinta ya. Apa tuh misalnya? Jujur aku tuh kayak baru pertama kali pacaran yang bener-bener lama gitu. Terus kayak aku kira teh dianya emang kayak bakalan bener gitu loh. Soalnya dari tampangnya teh kayak orang bener. Meyakinkan gitu kan? Iya. Terus kayak mungkin ya karena umur aku sama dia juga kan bedanya agak jauh ya 5 tahun. Iya. Terus pada akhirnya kayak aku teh di situ diselingkuhin. Aduh, Supaya kenapa ya? kamu Aku juga selingkuh kayak lagi nih. nggak nyangka gitu loh. Ngerti gak sih kayak gak percaya sama Karena dia. soalnya cara nge-treat si cowok tuh kadang tuh kan kayak gak dibilang tuh kayak benar-benar kayak orang baik lah. Iya. Nggak Di pernah awal kayak ya. macam-macam gitu kan. Gak kelihatan banget kayak anjir gak mungkin deh dia tuh selingkuh soalnya Iya. dari tampang dan nge-treat akunya juga baik gitu. Iya. Tapi salah sih dari situ. Iya We sih. never know ya. Iya, jadi kayak anjir kenapa gini banget gitu. Dan itu kalau Twist kalau banget. kamu gimana tuh Catherine? Kalau aku semuanya juga menurut aku ada ya, pasti kayak dari keluarga, dari teman atau dari percintaan pasti ada sih, beda-beda gitu. Yang paling berat nih soal apa? Soal apa ya, kalau cinta dibilang cinta enggak, aku Basic-basic aja gitu ya. basic Nggak terlalu aja. berat gitu kan. Kalau soal keluarga, Keluarga lumayan, tapi kan gak bisa diceritain ya. ya, hal privacy, pribadi ya. Kalau Privacy. teman juga biasa gitu, Mm-mm, kayak udah bener gitu. sih. Kalau aku nggak ada sih. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau kalau aku kamu sebenarnya banyak. Dari Oh. teman ada, dari percintaan ada, dari keluarga juga ada. Salah satunya aja Salah deh. satunya tuh apa ya? Teman deh, Oke. teman nih. Gimana Kan tuh? soal cinta tadi udah ya. Iya. Kita Sekarang sekarang soal soal teman. teman. Oke. Jadi sedikit cerita nih. Iya. Ya udahlah ya, Gimana? kayak udah masa lalu juga gitu Iya, ya. nggak apa-apa, diceritain. Jadi aku punya teman, coba. satu circle sama aku, udah dekat temennya. Udah dibilang kayak, bisa dibilang kayak keluarga lah. Iya. Pada suatu ketika kayak dia nusuk aku dari belakang. Waduh. Gitu aja sih kayak yang wah, hari benar-benar kayak orang paling aku sayang, orang yang paling aku percaya bisa merubah semuanya dalam satu hari gitu kayak Iya. sakit banget. Dan itu hampir kayak rasanya. gak percaya gak sih kayak karena dia ngelakuin ke kamu gitu loh. Nggak sih, nggak percaya ya, kayak awalnya kan kayak gimana ya, aku bilang dia orang yang bisa aku percaya banget gitu loh dalam pertemanan. Kayak aku cerita keluarga, aku cerita soal percintaan sama temen aku yang ini kan, tapi di satu sisi kayak ternyata dia ceritain aku di belakang. Wah itu sih plot twist banget gak sih? Emang orangnya mukanya Bermuka dua Nah, sih. terbuka dua, bener banget. Zaman sekarang tuh kayak susah banget ya ngebedain teman yang benar teman dan Sama teman yang yang- pengen ngemanfaatin doang. Iya, Ya kan? makanya harus pintar-pintar cari teman. Teman, betul. Jangan asal ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, gimana rasanya masuk usia 20 nih? Sesuai ekspektasi atau malah banyak plot twist-nya? Kalau aku ya, banyak banget plot twist. Pas 19 ke 20 pas banget ulang tahun itu tuh beneran buat aku plot twist dan kayak bikin trauma gitu. Tapi nggak bisa diceritain ya. Pribadi sedikit deh apa aja tuh? Spill dikit aja. Biar Oh, kita sensitif. bisa sharing aja gimana. Sensitif banget. Oh, sensitif banget. banget. Oh, sensitif jangan. Jangan ya teman-teman. Tapi itu tuh jadi bikin aku kayak banyak belajar gitu. Dalam kejadian itu tuh aku banyak belajar. Terus kayak mulai dewasa di umur itu tuh langsung Iya. kayak berubah gitu. Tapi kesini-sini aku bisa lah jalanin. Bisa, ya namanya juga hidup harus bisa Iya. ada progres gitu ya ke depannya. Iya harus. Harus bisa ada pencapaian deh kayaknya gitu kan. Kalau Eksa gimana? Kalau aku jujur gak sesuai ekspektasi sih. Karena kayak apa ya? Ini teh gak, ya apa ya, bukan gak mau yang aku pikirin gitu. Kayak hidup ini teh gak sejalan yang aku mau Iya. gitu. Aku tadinya tuh pengen ini, pengen itu, tapi ternyata itu tuh semua tuh gak ada gitu. Iya. Tuhan tuh ngasih jalan yang beda gitu loh. Iya. Jadi apa ya? Jadi Jangan terlalu tinggi ya iya ekspektasinya
aku tuh di umur kayak waktu 17, 18 itu kayak ekspektasiku tuh tinggi ya. Di Tinggi umur 20 tuh banget. kayak Iya, Juga gitu. aku pengen Banget, ini, banget. ini, terus aku pengen Jujur. kuliah di sini nanti aku Iya. hidup aduk kayak gini. Ternyata enggak. Soalnya tuh enggak ada. Ngerti gak sih? Iya, emang. Ngerti. Itu plotis banget sih. Kalau kamu sendiri gimana, Tere? Kalau aku nih, kan aku sebenarnya belum nyampe 20 nih, tapi kayak udah mau jalan 20 ya. Udah jalan 20. Gimana Aku perasaannya? merasa hidup aku yang sekarang tuh sebenarnya dibilang bahagia banget enggak, dibilang sedih enggak gitu kan. Lebih banyak kayak ya udah dijalanin aja gitu semuanya. Iya. Gimana kita ekspektasi dari awal kayak berekspektasi tinggi nih, kayak gimana ya? Aku di umur 20 ntar bakal sukses nggak ya? Aku bakal Nah. dapat pasangan yang baik nggak Iya, ya? iya suka sih. gitu kan. Tapi setelah dijalanin tuh kayak nggak semua harus sesuai ekspektasi. Heeh. Cita-cita kamu udah tercapai apa belum nih? Cita-cita aku kan masih kuliah nih, belum Iya. tahu kan kedepannya kayak gimana. Tapi semenjak aku jalanin kuliah, aku berharap kayak semoga kedepannya tuh kayak bisa jadi orang sukses, bisa ngebiayain Amin. orang tua juga Amin, kan. amin. Semoga sih ekspektasi itu yang terwujud ya. Iya. Amin. Iya kan. Amin. Kalian juga pasti mau kan ngeliat orang tua seneng. Iya. Terus kita juga sukses, bisa ngejalanin hidup yang kita mau di kedepan Iya. harinya. Keren Iya sih, banget. sama sih aku juga. Iya, kalau kayak ditanya cita-cita ya kayak mau jadi apa? Bingung kalau mau Bingung kalau sih. dibilang mau jadi dokter juga bingung kan. Iya. Soalnya anak Terlalu ilkom gitu. gimana banget. Iya. Gak sejalan. Itunya mah. Tapi yang penting mah ngebahagiain orang tua sih. Iya, benar. Iya sih, aku juga bingung Kayak sih kalau sukses itu ya, cita-cita tuh yang kayak penting. gimana. Enggak, kalian nih di usia kayak anak SMP, SMA punya cita-cita kan? Punya. 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 Apa coba cita-citanya? Kalau aku SMP emang beneran mau jadi ikut tes kemarin Oh iya. menjadi polwan. Polwan. Karena apa? Karena aku suka pakaiannya rapi, Oh iya, Kayak kelihatan banget slim sih banget dia. gitu kan, slim banget kalau dilihat kayak yang seru deh kalau aku bisa jadi ini entar. Oh iya Itu sih. sih. Kalau kalian apa? Kalau Kamu apa? aku dulu pengen jadi penulis, tapi sampai sekarang juga pengen jadi penulis. Karena dulu SMP aku pernah juara 2 Wih, keren Keren banget. SMP. SMP. Oh. Aku juara 2. Apa kayak nulis novel? Kayak bikin novel Cerpen. kecil Oh, cerpen. gitu. Jadi aku pengen jadi penulis banget dulu. Oh. Tapi gak tahu ya sekarang. Bisa Emang ya. suka belok sih. Iya sih, nggak apa-apa sih kalau Nggak belok apa-apa dikit sih. mah nggak apa-apa. Demi kebaikan juga nggak Iya. apa-apa kan. Iya. Kalau Eva sendiri Kalau aku pas SMP tuh aku pengen banget jadi dokter tau. dokter Iya. apa tuh? Gak tau sih dokter apa ya, cuman kayak pengen aja gitu karena aku tuh kayak karena waktu SD tuh kan sering bolak-balik ke dokter THT. Iya. Terus kayak aku tuh ngeliat si kakak-kakak Asia tuh keren banget. Jadi Iya. kayak wah keren banget sih, aku pengen jadi itu gitu. Itu tuh kayak pokoknya tuh pas aku SMP tuh pengen banget, terus aku belajar terus kan Iya, biar dapat ya biar ke ini kecapai aja gitu. Tapi cita-cita aku tuh berubah pas SMA. Bahkan jadi kayak pas SMA tuh kayak aku tuh berubah pikiran. Kenapa? Karena kayak pas tahu realitanya harus mau jadi dokter tuh kayak gimana Iya, kan. Kita sekolahnya susah lama, banget, bener. biayanya nggak kaleng-kaleng mahal dari Benar. itu. Mahal juga kita tuh belum tentu jadi dokter Iya. kalau kamu gak pinter. Benar. Perjuangannya tuh sangat amat gede banget lah Mana gitu. lagi kuliahnya tuh panjang banget nggak Iya, sih? makanya. Kayak udah dipikir-pikir Buka kayak klinik anjir. susah. Iya, benar. tuh kan. Makanya aku dari situ kayak aduh, aku juga ngejar umur orang tua kan ya Bener. buat ini gak mudah lagi Buat kan orang bisa. tua gitu. Jadi kayak aku putusin kayaknya aku mending gak usah jadi dokter aja deh. Ya. Mending jadi apa aja yang penting aku tuh sukses aja kalau pengen. Bisa berguna aja lah Iya, benar. Bangsa dan Negara. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan Keempat. Pertanyaan keempat itu ada hal yang paling gak nyangka yang kamu alamin setelah lulus SMA atau perkuliahan? Enggak dong, lulus SMA nih. SMA. Gak nyangka apa ya? Gak nyangka setelah lulus SMA kayak after gradu nih. Aku Apa? kalau aku tuh kan ya waktu SMA tuh bener-bener ngikut banget sama mama aku. Jadi kayak kalau misalnya aku ke Indomaret tuh harus ditemani sama mama aku. Iya. Gak boleh enggak karena kayak aku tuh ngerasa gak berani gitu. Heeh. Tapi
pas lulus SMA kayak ngerasain kayak aku tuh nggak boleh kayak Mandiri. gini, nggak boleh harus kayak ngikut orang tua terus gitu. Iya, benar. Jadi aku tuh harus bisa apa-apa sendiri gitu. Terus kayak dan itu tuh bikin aku kaget. Iya. Kenapa Cik? Karena aku tuh ke bank sendiri, terus Iya, aku bener. ke rumah sakit sendiri, apa-apa aku sendiri, ngurus ini sendiri. Itu tuh diajarin orang tua kan, kayak aku baru pertama kali memperpanjang motor sendiri dan itu bikin Terus banyak Itu, motor pajak atau iya gimana? pajak. Oh, pajak. Iya anjir itu kayak itu kebanggaan dalam hidup iya kamu. aku keren Nonton banget. panjang saya sendiri teman-teman. Iya terus bikin Keren banget. bikin SIM. Aku disuruh orang tua aku kayak ya udah sendiri aja coba sana. Ternyata sendiri bisa. Servis motor pernah nggak sendiri? Pernah. Pernah. Itu Keren disuruh banget. dipaksa sama bapakku. Aku terus tau gak aku waktu ambil Almed itu kayak itu tuh sendiri Sumpah sendiri. Bener, Keren. anjir. Terus aku kayak apa ya harus hidup di kota orang sendiri soalnya aku pas lulus SMA kan nyoba buat ke kota orang gitu sendiri terus iya. kayak itu aku ngerasain ya bener-bener kayak sendiri banget struggle dalam segalanya Iya. apalagi dalam uang ya soalnya itu pas banget Bener banget kalau uang mah Benar banget. urusan dan uang. itu kaget banget sih jujur ya biasanya enak kita kan di rumah gitu Iya. dilayani segala macam Kayak makan semuanya tuh enak. disediain, apa segala macam disediain. terus Sekalinya kayak udah. harus bener-bener kayak tinggal sendiri apapun kayak harus ngelakuin sendiri itu Bener. dia kaget banget sih kalau dari kamu sendiri Kalau gimana? dari aku dulu ya. Kalau dari aku kebanggaan aku ngerasa bangga waktu lulus SMA aku nyobain kerja. Nyobain kerja. Iya, aku nyobain kerja. Biasanya aku iya sama kayak kamu ya, apa-apa sama orang tua. Kayak ini banget lah, cengeng banget. Iya. Tapi waktu pas SMA nggak aku itu dulu nggak punya kerjaan dulu nganggur. Iya. Udah itu aku nyoba buat explore buat kayak kerja meskipun part time. Iya. Tapi aku ngerasa aku bangga karena aku menghasilkan uang Uang sendiri. sendiri. Bener. Meskipun dikit banget Iya. uangnya, tapi aku bangga banget sama uang itu. Tuh Karena Karena hasil kerja keras sendiri gitu kan. selama aku hidup itu hasil aku sendiri. Iya, benar sih. Lebih ke apresiasi Iya, lah ya, apresiasi ke ya. diri sendiri Apresiasi gitu. banget bisa di titik itu. Gitu. Keren sih. Jadi pernah ngerasain titik terendah dan titik di atas gitu Iya. setelah after gradu. Iya. Diam, Mbak Bi. Pas SMA di atas Nah, lanjut dong sama aku. kalau kamu sendiri gimana Kalau kamu Tere? gimana? Kalau aku life after gradu nih. Hah? Wah, Nanti dulu atau gitu please lanjut Tere apa katanya? oh Gak ada WA. Nah, kalau aku nih life after gradu, aku waktu awalnya sekolah nih kan kayak sering bangun pagi, Iya. nggak begadang, terus hidup produktif. Setelah after gradu tuh kayak ngerasa, lah, kok rasanya kayak gini banget gitu kan? Bangunnya siang, terus begadang, sering nongkrong, pasti itu nongkrong. Terus waktu udah ngerasain dunia kuliah nih, udah kesini kayak benar-benar wow banget sih. Aku kan nggak pernah ngerasain kan kayak kerja tadi, nggak pernah. Cuman kalau udah di sini aku rasain kayak benar-benar hidup sendiri dari awal banget. Aku tuh di rumah nggak pernah nyuci baju, sering dicuciin sering kan. dicuciin Terus juga gosok Masak. baju, masak apalagi. kamu Nggak bisa pernah. masak nggak Kalau Tapi di sini sekarang mah harus bisa. Harus mau bisa. nggak mau kan Iya, harus mau belajar nggak mau, masak. benar. sebuah bertahan hidup ya Iya. Betul. Kalau Terus? enggak Terus yang aku rasain tuh kayak akhir bulan. wah Akhir bulan kalau masih panjang nih tanggalnya nih sampai dari tanggal 20-an sampai 30, tapi uang tuh udah mulai menipis kayak nah itu gimana ya cara mikir menambah otak uang lagi. gitu loh. Benar. makanya. Tapi menurut kalian penting gak sih kalau kuliah sambil kerja? Pernah kepikiran gak sih kuliah sambil kerja kuliah gitu? sambil kerja Kuliah sambil Kayak- kerja. Kayak
sampingan ada kayak ikutan part time atau gimana? Sebenarnya sih mau. Sekarang tuh sebenarnya pengen nyari. Ini kan kita kan bentar lagi nih libur nih. Libur. Iya. Sebenarnya pengen, cuman belum ada koneksi buat ke orangnya gitu loh. Oh iya iya. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. kelima. Jadi pertanyaannya, pernah nggak sih pengen mulai dari nol lagi? Mulai jurusan baru atau bahkan hidup baru? Aku kalau jurusan aku pengen DKV. DKV. Tapi Kenapa kayak- DKV? Kayak seru gitu gambar-gambaran Iya, gitu. soalnya kan kamu kan sering nulis ya, kayak Iya. bisa imajinasi lah Iya, ibaratnya iya. kan. keren lah ya, meskipun masih gambarannya agak jelek. Mm-mm. Tapi kayak pengen gitu kalau bisa aku ngulang hidup aku dari masa kecil gambarnya agak diasah gitu. Iya, Iya. benar. Kayaknya gitu. Kayak lebih dilatih lah ya. Ah. Biar kayak jelas gitu loh ke depannya. Kalau Iya. kamu kan pengen ikut DKV kan. Kayak dari SMA udah sering dilatih. Iya gitu. Kalau Eksa sendiri apa? Kalau aku sih awalnya aku pengen sih pindah apa ya jurusan lagi. Soalnya ini tuh masuk Ilkom tuh jurusan yang nggak aku ketebak gitu. Iya. Benar. Tadinya kan aku pengen hukum, tapi itu gak dapet. Terus ya udah pada akhirnya kan orang tua tuh kayak "Ya udah kuliah di mana aja, kuliah gitu. Iya, benar. Ditekan gitu Iya. ternyata. Ya udah aku tuh pilih di Ilkom aja gitu. Terus kayak tahun ini sebenarnya aku tuh ikut SNBT lagi. Mm-mm. Terus aku keterima Keterima di mana tuh? di UB. UB. Iya. Sumpah. Berapa Tapi jauh jauh Ambil banget ya. apa? Administrasi publik via Diambil via nggak? UB. Enggak, Kenapa? karena aku tuh malesnya tuh aku harus beradaptasi sama lingkungan baru lagi, teman-teman iya. baru, kenalan kan kayak kita harus SKSD lagi tuh capek. Iya sih. Terus ospek juga capek. Iya. bener. Tapi itu males gitu. Tapi kayak sayang banget Iya. Nani soalnya. Malesnya juga pindahan dari Bandung ke Malangnya. Benar. Terus Bayangin. juga jauh nggak sih dari orang tua, dari keluarga Iya. sebenarnya. Iya, kan takutnya kalau ada apa-apa kan kita nggak bisa orang tua nggak langsung pergi Nggak gitu langsung ke pergi gitu, bawah, iya, benar. nggak bisa susah itu. Susah ini. Sayang sih sebenarnya, cuman tapi ya gimana lagi gitu. Aku udah ngejar 2 kali kan di Iya. 2 tahun, tapi baru tahun terakhir ini tuh aku keterima, tapi aku nggak ngambil. Iya. Itu Padahal udah dicita-citain gitu kan, pengen ke iya, situ. orang tua juga kayak ya udah kamu maunya apa, katanya udah digituin, cuman kayak aku capek gitu harus kayak harus mulai mulai yang baru lagi mulai gitu baru kan. lagi tuh Iya. capek gitu, jadi kayak ya udahlah di sini aja gitu. Nah, Kalau kamu sendiri gimana? kalau aku sebenarnya aku tuh awal masuk kuliah kan disuruh kan kemarin Iya. tadi kan disuruh ambil kuliah. Akunya awalnya disuruh ambil teknik informatika. Waduh. Tuh, disuruh karena kan kayak gimana ya? Prospek kerjanya tuh kan luas gitu Iya, kan. iya. Sebagai IT, pasti di kantor-kantor tuh pasti bakal dipakai gitu kan komputer Iya, tuh. iya. Setelah aku lihat jadwal pelajarannya, Mata kuliahnya. ya mata Ternyata? kuliahnya nih, ternyata kayak banyak MTK gitu ya. Wah. Kayak wow, ada yang nggak bisa matematika, nggak sampai otaknya di sana gitu kan. Iya. Setelah lihat nih, Ilmu yang paling bisa buat aku nggak malas kuliah nih, dilihat-lihat tuh kayak oh Ilkom deh kayaknya. Iya. Aku jadi Tapi dari iya searching juga, nih, Ilkom tuh apa sih? Oh sebagai ini. Oh oke. Bisa ngejalaninnya tuh enjoy gitu. Tapi Nggak seberat itu. beneran enjoy gak? Enjoy banget. Wah, Enjoy kelihatan banget. sih dia enjoynya. Kan kita anak TikTok banget. Enjoy. Kalau kehidupan baru sih enggak sebenarnya. Semenjak aku ngejalanin sampai sekarang, soalnya aku punya lingkungan pertemanan yang baik, juga keluarga aku pada support aku, nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi ya nggak untuk apa mulai hidup baru lagi gitu loh. Iya. Saya udah capek juga ya. Iya, kalau benar. Baru lagi tuh. Sebenarnya pengen Dijalanin ambil aja negeri ya. kan, ambil kuliah negeri. Cuman sayang uang juga nggak sih Iya. buat masuk lagi gitu, buat ulang lagi. Tuh. sayang banget uang. Sayang orang tua juga. Wih. Sayang orang tua buat ngeluarin uangnya. Gak enak ya mintanya sekarang. Iya, bener. Udah umur segini.
Mana kayak udah mau Sungkan. tua gitu. Sungguh Udah aja mau gitu. tua. Udah mau Aku tua. udah tua kayaknya. Saya terakhir ya. Apa tuh ya, deg-degan. Nih, apa momen paling bikin breakdown sejauh ini? Kalau aku ya itu yang gak keterima PTN. Oh iya. Itu breakdown paling sih. ini sih paling breakdown banget, paling di bawah, karena kayak pas awal-awal kan lulus SMA nih kita tuh belajar buat UTBK dong pasti, karena Iya. kita nggak bisa ngarepin di SNBP Mm-mm. yang goib itu, jadi Iya. Soalnya pasti- kan kayak orangnya juga banyak gitu kan Iya, yang daftar. itu tuh kan ya udah siapa beruntung aja gitu Iya, yang dapat itu. Jadi kayak aku tuh belajar buat lolos di Iya. PTN yang aku mau. Jadi kan aku ngerasa tuh kayak apa ya, kenapa kan katanya kan kayak nanti usaha gak gini mengkhianati hasil, tapi itu tuh kayak hasil mengkhianati usaha. Kalau saat ini ya, akhir-akhir ini tuh aku tuh lagi ngerasa kemarin-kemarin tuh aku tuh banyak deket sama cowok ini Iya. percintaan ya teman-teman. Dekat sama cowok tapi gak jadi kayak HTS semua nih. HTS semua nih. gak Aduh. jadi kayak aku tuh ngerasa ada Waktunya lagunya kebuang lagi ya. sia-sia nggak? Rodrigo. Waktu kamu kebuang Ih, sia-sia nggak sia-sia. untuk deketin cowok-cowok ini? Ih, sia-sia banget waktu aku gak akan aku kasihin kalau aku Ih, tahu bener. gitu. Kamu nyesel? Nyesel banget. Tapi jadi pelajaran lah ya Iya. buat lebih baik ke depannya nyari cowok, tapi alhamdulillah sih sekarang sudah Udah ada yang dapat baik deh. ya. Official. Sudah ada yang baik gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Momen paling beruntung sejauh ini apa ya? Kalian nanya mau soal apa? Percintaan, aku ada, keluarga ada, teman, semuanya apa? Percintaan deh. Percintaan ya. Percintaan deh. Percintaan sejauh Percintaan ini kenapa tuh? aku punya mantan. Nah, kenapa Sering tuh? balikan juga. Oh, jadi putus nyambung. Putus nyambung, mantan kandung. Mantan kandung. Emang ada mantan tiri ya? Gak tahu kalau itu. Tapi kalau mantan kandung ada nih. Oh iya. Gimana tuh mantan kandungnya? Gimana ya ceritanya? Jadi, aku tuh udah pacaran sama dia dari SMA. Aduh, privacy Kenapa banget tuh? sih sebenarnya. Mau cuman- nangis gak? Ya udah. Aduh, Aduh, ada tisu. Jadi aku udah pacaran sama dia selama SMA dari kelas 11 sampai sekarang. Tapi sering putus nyambung. Dan sebenarnya yang sedih tuh, pernah nggak sih kalian ngerasain kita lagi butuh orang itu tapi orang itu nggak ada? Oh, Pernah nggak sih? Pernah kan pasti. iya banget sih. Yang nggak enak dari percintaan tuh life after breakup. Oh iya sih, banget. Kayak yang Iya. awalnya sleep call, yang awalnya sering ngepap, yang Iya. awalnya sering ngabarin kemana-mana, ke kampus ngabarin, tapi Hilang. semenjak putus kayak Gak ada. wah Kayak kosong gitu. banget Langsung kan hilang hidupnya. nggak sih? Benar. Kayak ternyata hidup tanpa dia itu kosong ya. Deh. Tapi kalau setelah sekian lama nih, udah lama nih kan ngejalaninnya, udah nggak ada dia kan, rasanya tuh kayak yang nggak apa-apa sih nggak ada cowok. Oh ya udah Ya gitu. udah gitu, masih ada teman. Ternyata tidak Semenakutkan Iya. itu. Jadi kayak ngejalaninnya tuh kayak lebih enjoy aja sih. Yang awalnya tuh kayak ngerasa, ih aku takut lah, Kosong nggak mau gitu. deh ikut soalnya Yes. cowok aku nggak nyuruh. Ya, aku nggak mau ikut deh soalnya ntar pasti kayak gini sama cowok aku. Oh, overthinking ya, takut Iya. cowoknya marah. Benar. Tapi waktu udah putus kayak aku bisa. lega gitu loh. Meskipun masih sedih, Iya. cuman kayak ya udah mau kayak gimana lagi gitu. Gak ada yang marah gitu. Ih, Kayak tiap harinya. ya benar. Tapi Biar pasti kepikiran. ada ini enggak sih kayak apa? Ada untungnya enggak sih? Semenjak putus sih sebenarnya kan aku sebelum putus juga emang udah banyak temen cowok. Oh jadi enggak overprotective cowoknya gitu ya? Enggak sih. Semenjak udah putus berkali-kali itu. Berkali-kali. Berapa kali? Enggak bisa dihitung. 2 juta kali. 2 juta kali. Sering Sama banget. dengan berapa juta kali. Kesan positifnya nih, dia bisa jadi support system aku, bisa jadi teman cerita, teman buat aku jadi keluh kesah, Iya. teman buat aku nanyain tugas atau apa segala macam deh. Iya.
yang bisa lebih dewasa daripada aku. Bener Iya. kan? Iya, Kalian juga pasti ngerasain kayak gitu kalau punya pasangan. Iya. Pengennya tuh kayak ngerasa dibimbing, didengar. Jadi ketergantungan sih ya sebenarnya. Iya Kalau punya pacar tuh ketergantungan banget. Tapi Iya. kalau tapi bisa aja kita ketergantungan kalau LDR. Iya. Nah, aku juga ngerasain LDR. Sama. LDR. Kalau kamu paling jauh mantan di mana? Pernah nggak luar kota? Aku nggak pernah aku. Soalnya aku tuh kalau misalkan ada yang datang nih agak jauh kayak Oh, kamu Enggak dulu deh, aku Iya. orangnya Karena quality kan time banget. Iya. Quality banget ke situ. Jadi pesan-pesan yang bakal aku rangkum nih dari krisis-krisis mode on ini, Iya. yaitu sebenarnya kita sebagai anak kuliahan harus kuat aja menjalani hidup setelah kita ngerasain kuliah. Terus juga jangan banyak ngeluh, tetap jalanin aja semuanya dengan senang hati, meskipun itu tuh rasanya berat, cuman kayak ya udah dijalanin aja. Dan Lama-lama harus juga punya, bakal dan harus terbiasa. punya teman cerita sih. Nah, Kalau benar. kita itu Support system juga support system penting penting banget. banget. Gak harus dunia percintaan mulu. Dari keluarga, Benar. teman, bisa datang dari mana aja kalau Iya. sebatas itu. Kalau kamu? Kalau aku pesan-pesannya jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi, jalanin aja sebisa dan semampu kita gitu, jangan nge-push diri kita, takutnya nanti kalau gagal kayak Akin jatuh breakdown banget gitu, gitu iya. kan. Iya, makin burn out. Iya, Iya. terus harus banyak, misalkan kalau ada kesalahan apapun harus dipelajarin aja, jadi pembelajaran buat diri kita sendiri gitu aja. Kalau dari aku juga sama sih kayak yang Catherine sampein, kita tuh nggak bisa berharap lebih sama kehidupan sekarang. Apalagi sama manusia ya, Iya. jangan berharap lebih. Udahlah, minta aja sama Sama Tuhan, minta dikasih jalan yang terbaik aja, gitu. Dan harus tetap kuat sih, karena emang banyak tekanan aja sih sekarang mah ya. Benar-benar. Support system harus nomor 1 ada. Harus ada ya. Harus ada support system Iya, sebenarnya. betul. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita bisa guatin diri sendiri kok. Iya, walaupun nangis dikit nggak apa-apa. Lagi sedikit gak apa-apa kok. Yang penting jangan nyerah ya. Benar. Udah ya, Udah, dadah. dadah. Sampai situ aja podcast kita kali ini. See you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Hai Dreamies! Welcome di segmen 2. Kali ini kita bakal bahas tentang apa nih Mel? Di segmen 2 ini tadi kan udah bahas tentang krisis Krisis mode mode on on. ya. Nah, kayaknya kita bakal seru-seruan yang Gen Z banget. Apa ya judulnya? Baper Station! Kita udah nyiapin dua narasumber. Sama kayak di segmen 1 tadi ada 2 narasumber. Kita juga punya 2 narasumber Yes. yang bakal kita undang malam ini. Kayaknya langsung kita panggil aja gak sih Mel? Langsung aja kita panggil ya narsumnya. Nah, udah hadir nih 2 narasumbernya. Sama siapa aja nih? Aku Selma, aku Kayla. Halo Salma. Hai. Kayla. Kali ini kita gak cuman ngobrol-ngobrol biasa ya guys, karena kita udah nyiapin apa Mel? Pertanyaan. Kita punya beberapa pertanyaan sesuai sama judul yang udah kita sebutin tadi ya. Jadi kita nanti dengerin nih jawaban-jawaban dari narasumber kita, termasuk dari kita juga kali ya. Dulu deh pertanyaan. Tapi kita gak cuman ngobrol kayak gini doang. Lapar nggak sih? Lapar gak sih? Kebetulan ya sebelum kesini saya udah lapar banget. Pagi aku Seharian udah. dimakan. Pengen makan apa kira-kira? kayaknya Ricis boleh nggak? ricis 1 ekor enak deh. 1, 2, 3. Maaf ya guys, kameramennya lagi magang. Oke. Sini kita udah nyiapin makanan, sudah nyiapin pertanyaan. Udah siap banget lah pokoknya ya buat ngobrol-ngobrol di segmen kedua ini. Nggak akan kelaparan, jadi harus semangat kalian jawabin pertanyaan dari kita. Ya, Ngobrolin siap banget selesu. sih. Kita tahu kita pakai piyama, kita di kasur, udah siap bobo. Tapi bukan berarti kita harus lemes-lemesan ya guys ya. Oke? Nah, kita masuk aja ke pertanyaan Pertanyaan pertama. pertama nih. Lagu galau favorit saat kalian patah hati. Aduh. Masih. Dari siapa dulu nih yang jawab? Aku ya. Selma. Oke. Apa tuh?
Aku lagu galau. Sebenarnya aku dengernya bukan cuma pas lagi patah hati, tapi lebih ke hampir setiap hari aku dengerin. Setiap hari patah hati. Oh, iya. Setiap hari galau gitu. Setiap hari jadinya. galau Ya enggak sih, cuman enak aja gitu didengar. Apa sih? Feel down. Dari Raisa yang apalah arti menunggu. Nunggu siapa ya? Dalam banget ya itu. Nunggu siapa sih? Teh? Apalah. Coba nyanyiin sedikit. Aduh, gak boleh nanti yang ada kalian semua terpesona sama Ah. Kalau Teh Kaila apa nih lagu favorit? Kalau aku pribadi ya nggak tahu kenapa aku tuh suka banget semua lagu Juicy Lucy. Apa tuh? Coba sebutin dong. Salah satunya Satu apa? Salah satunya sayangnya sih. Gimana tuh liriknya? Spill dong. Sayangnya. Kalau hostnya nih, kira-kira pengen apa tahu. sih? Pengen tahu sih. Iya. Apa nih? Teh ambil dulu dong. Aku apa ya? Aku kayaknya nggak pernah galau deh. Bohong. banget itu. Biasanya di notes Instagram ya guys. Gak ada dong. Kan lagunya buka TikTok, lihat lagunya Stay True. Emang iya. Hello Siti. Kalau Siti terus gitu. Apa sih Teh Amel pertama salah satu lagu patah hati. Satu kayaknya Iris apa dong itu? Iris Tahu nggak sih yang liriknya kayak dari gini nih? Coba sekarang Teteh Uti gimana Aku nih? ya. Aku mah terlalu banyak jadi gak bisa Apa? disebutin. Tiap hari galau ya? Galau terus. Enggak dong. Apa Kalau dong? patah hati mah biasanya aku dari Taylor Swift. Oh, Ya, well. Atau enggak penyanyi Indo yang sudah mendunia, Niki, itu On the Drive Home. Tahu nggak sih Niki kakak aku tuh? Iya. Coba rate 1 sampai 10 Niki gimana? Ini sama Niki. Mirip 11 12. Niki langsung bawa kayak. pengadilan. BTW ini ayamnya nganggur ya? Ini Boleh. ayamnya nganggur. Boleh tahu dimakan? Boleh sekarang? dimakan. Boleh. Karena ini Ah, pajangan nggak doang. malu. Boleh langsung kayak gini tapi. Boleh saya pukul. Iya. Sambil berjalan Bacain. aja ya. Teh Amel. Ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting punya support system di hidup kamu? Coba dong menurut kalian. Siapa dulu nih yang mau jawab? Dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Penting gak sih punya support system? Kalau menurut aku sih support system tuh penting banget ya karena tapi 50-50 gitu loh. Soalnya kalau misalnya super Hero. 50-50 gitu kalau misalnya support system tuh kan ngaruh banget ya ke mood kita tiap hari. Misalnya kalau support system kita tuh pacar kita tuh. Kalau misalkan lagi berantem sama pacar tuh pasti kan jadi hari-harinya tuh nggak semangat kan, jadi males kayak gitu. Jadi penting. 50-50 Jadi punya pacar. punya. Kalau menurut kakak yang di Kepang ini gimana nih? Kalau menurut aku penting banget sih. Kadang aku kalau di dalam hubungan aku butuh sama orang, entah di dalam hubungan atau pertemanan ya, aku butuh banget sama orang yang bisa ngasih support system ke aku. Karena kalau misalkan aku ada masalah, terus aku butuh terus aku tuh lagi jenuh banget, aku lagi capek banget, terus aku tuh disupport sama pacar aku atau enggak sama teman-teman aku. Jadi menurut aku tuh itu penting banget, jadi biar bisa bikin aku tuh jadi semangat lagi. Kalau Teh Amel? Penting banget sih menurut aku. Kenapa Karena namanya juga manusia ya, harus ada hal yang bisa bertahan hidup untuk hari besok. Jadi kalau nggak ada support system kan kayak gimana ya gitu loh. Tapi guys, support system tuh nggak harus tentang pasangan Ya, sebenarnya. benar. Cuman karena di era 20-an ini mungkin ya memang yang sedang dibutuhkan ya support system dari pasangan. Seperti itu. Jadi menurut aku penting sih guys sebenarnya. Apalagi kalau kita punya goals gitu ya. Pasti butuh deh support system. Ya.
Karena jujur capek bro, dunia ini keras bro. Betul. Sekarang kita Gimana ada di nih? masa diombang-ambing. Nah, krisis jati diri. Enggak. Ya Kalau kan? menurut aku juga setuju. Karena menurut aku kita gak bisa hidup sendiri gak sih? betul. Harus ada pendorong, Betul. harus ada penyemangat. Jadi kayak adalah suatu alasan kita Buat bertahan berhidup. satu hari lagi gitu. Gitu. jangan 1 hari lagi sih. Seterusnya. Selamanya lah. Itu kalau aku ya. Karena jujur aku kalau lagi down atau lagi galau, aku tuh sebenarnya biarpun aku ngomong aku pengen sendiri, aku ini, aku tuh butuh orang sebenarnya. Karena aku tidak bisa hidup sendiri, guys. Bukan tidak bisa hidup sendiri sih. Aku bisa hidup mandiri, tapi Butuh temen ngobrol. gak bisa kalau kita terus-terusan ngelarin masalah tuh gak ada temennya. Enggak. Betul. Jadi Teh Uti punya cowok nggak? Kan Gimana? katanya butuh. Iya. Dari tadi tuh kayak menggambarkan kalau ada gitu ya. Sistemnya tuh siapa sih? Gak punya Siapa gini, sih? gak punya Apa- pacar tapi punya cowok. Oh, Betul. Gen Z banget ya. Gak punya pacar. PTS berarti. Kepo ah. Kepo Sorry. Kita pulang lagi yuk. Next guys. Ini mah guys, pertanyaannya bikin Ricis level 3 jadi Ricis level 5. Aduh takut. Hot banget gitu ya. Nih, kalian rebutan deh ya jawabnya. Cerita gagal move on paling kocak atau paling menyedihkan? Aku mau ya. Aduh, pernah gamon ya kakak? Pernah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gamonnya aku yang cerita yang mau aku ceritain ini lebih ke kok bisa ya aku kok bisa ya aku nanti di Tapi kalau posisi kita di saat sekarang yang udah move on, kita emang bakal mikir kayak gitu. Pasti. Sebelumnya mah pengen dia balik, pengen sama dia lagi. Biar ada prosesnya. Iya. Jadi waktu itu kan aku kelas 11 SMA. Ya. Dede ya. Baru putus banget itu, baru kelas 11 mau lulus lah. Mau naik ke kelas 12. Aku diputusin. Gara-gara masalah sepele sebenarnya. Tapi aku gak maunya sampai aku tuh gak mau kalau dia punya cewek lain. Terus kalau misalkan Gak rela lah. nggak rela banget, terus kalau misalkan dia punya cewek lain tuh aku kayak aduh gak bisa, pokoknya harus aku dulu. Kalau misalkan dia yang punya duluan tuh aku nggak mau banget. Jadi pernah waktu itu dia jalan sama si cewek barunya, aku ngikutin. Itu kocak ya. Bener-bener aku kayak banget gitu. Aku ngikutin sampai aku tuh ketahuan sama si mantan aku, sampai di aduh lu tuh ngapain sih ngikutin gue, lu kalau gamon gak usah sampai segitu. Malu. Itu kocak sih, kalau menurut aku kocak sih. Kalau Teh Sampai teman sekelasnya pun jadi tahu bukan kenapa mantan aku putusin ya, jadi tahu sifat aku kalau putus gitu. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu ya. Pokoknya kalau sekarang aku kalau putus sama amit-amit kalau putus sama cowok aku sekarang nggak akan kayak gitu lagi, karena udah sadar nggak harus begitu terus. Karena itu mungkin masih unyu-unyu juga Masih gitu. anak SMA. masa SMA masih belum paham juga lah ya. Kita harus ngapain kalau Masih cinta monyet. Semua mata tertuju ke bawah ya perasaan tadi. Iya. Gini terus. Oke. Nah lanjut, gimana nih kalau Teteh Kai? Kalau aku sih tim orang nggak gamon lama loh gitu. Jadi nggak kayak gaul keterusan gitu. Tapi Kayak pernah nggak gamonin cowok terus sampai gitu, kayak sampai ya walaupun sebentar tapi kayak Teteh Kepang. Enggak sih, aku nggak segitunya, dan aku pun kayak nggak segoblok itu gitu kalau pacaran. Jadi kayak pakai logika ya. iya, aku lebih ke logika sih, dan aku pun kayak nggak bener-bener kayak harus obses banget kayak gitu. Masih panjangnya hidupnya. Nah gitu guys, jadi kalian kalau jatuh cinta harus pakai logika ya.
Aku pakai logika kok, cuman aku kayak jadi kayak gitu tuh karena nggak pembelaan terima aja alasan diputusin itu nggak masuk akal gitu. Emang apa sih? Boleh Atau dong nggak? lupa ya Boleh tahu kebetulan. Boleh Apa tahu mau nggak? fokus belajar atau mau fokus karir? Apa sayang sama orang tua? Atau kamu terlalu baik? Atau kamu terlalu baik? Bilangnya sih demi kebaikan kamu. Oh. Bilangnya. Tapi bener kan ujungnya? Mm-mm. Baik dong buat kamunya. Ya. Soalnya kamu kan punya pengganti yang lebih baik gitu sekarang. Gitu. Setuju sih sama jawabannya. Setuju. Jadi Yang lebih lebih baiknya berti Teteh sama Teh punya cowok. punya. Siapa? Teh? Spill dong. Ah, jangan. Jangan. Spill di sini boleh gak? Oh, atau enggak kita lihat ini ya nih. Cinlok Satu, ya dua, Teh ya? tiga. Cinlok ya mau ditampilin nggak ini? Jangan dong. Jangan. Kalau Teh Amel. Kayaknya lu dulu deh. Lu dulu deh. Lu. Soalnya Gimana ceritanya? kalau gak salah tuh Teh Amel gak sih yang paling kocak? Pengen tahu dong. Enggak gamon sih guys. Bukan gamon, cuman mungkin nge-begging ketika ditinggalin gitu ya. Maksudnya dalam waktu yang wajar gitu, di sehari 2 hari seminggu gitu, nggak nyampe 1 tahun gitu, nggak nyampe 2 bulan, sebulan pun kayaknya enggak. Kayak masih zamannya baru putus gitu. Gitu. Aku sampai nggak pulang. Aku pernah sampai nggak pulang, bentar di rumah teman aku, datang subuh-subuh ambil mewek, terus abis itu ya gitulah pokoknya nangis kayak, tapi bukan gamon, cuman karena dia tadi nggak terima sama alasan diputusinnya gitu sebenarnya. Makasih loh sama temannya yang sudah menerima subuh-subuh ya. Tapi kayaknya itu masih di batas wajar lah ya. Iya. Enggak sih, kata aku bukan di batas wajar lagi. Wajar dong kan, maksudnya masih di jangka waktu diputusin gitu. Mungkin kalau misalkan pertanyaan ini ditanyakan kepada mantan saya, mungkin bakal iya jadi kocak. Tapi kalau ke saya, ya masih dalam hari ketika baru udahan gitu loh. Soalnya kan aku mewek-mewek sampai berdarah-darah kayak gitunya ketika 1-2 bulan kemudian ya. Sampai kayak berdarah. Berapa yang Lebay banget ya ternyata. lebih lebay dari anak Facebook. Beneran. Gitu deh pokoknya. Kalau Teteh Uti gimana nih? Kalau aku mah gak tau ya, ini kocak apa menyedihkan. Aku tuh gamon paling lama dulu setahun. Karena aku tipe yang mulai hubungan tuh gak pernah gitu loh, misalnya putus nih, terus bulan depan udah punya yang baru, enggak. Ini tidak segampang itu menurut aku untuk memulai hubungan yang baru. Jadi Segampang apalagi aku tuh kan kalau mau mulai yang sama yang baru tuh harus selesai dulu ya sama yang lalu. Jadi aku tuh kemarin nyelesain dari hubungan sebelumnya tuh bisa terhitung 1,5 tahun. Daibak lama banget. Itu aku kayak aku udah beres belum ya, aku udah kelar belum ya gitu sama yang ini. Karena kan kasihan ya sama orang baru kalau kita masih ada bayang-bayangan sama yang lalu. Jadi kemarin tuh aku paling lama move on setahun. Baru memulai sama yang baru. Paling itu cepat setahun berapa? setengah. Apa? Paling Cepat move on 0,5 tahun. masih lama ya. Masih tetap lama gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siap? Siap. Siap. Sakit hati karena cinta versus karena teman. Mana yang lebih sakit? Menurut kalian berdua? Berempat sih. Bisa milih dua-duanya nggak? Karena kan sakit hati karena temen juga kan pakai hati. Maksudnya? Lebih nusuk yang mana? Cuman sih karena orang terdekat gitu. Berarti pasangan mah nggak terdekat. Maksudnya ya, kalau misalkan kita nggak sama pasangan, udah nggak ada pasangan lagi nih, kan masih ada teman. Ya. Baru mau jawab itu. Jadi yang paling deket temen, tapi kalau misalkan temen kita nyakitin, udah gak tahu lagi. Iya. Udah sakit hatinya lebih dari disakitin disakitin pasangan menurut aku. Kalau aku mah tergantung ya. Karena
temennya temen yang mana dulu. Kalau temen yang ya udah sekedar temen doang gitu loh, yang nggak selalu sama kita mah kayak ya sakit hati, tapi ya udah gitu. Kita juga jarang gitu loh ketemu sama dia. Tapi kalau emang temen deket banget, ya lebih sakit temen deket, bisa dibilang sahabat lah gitu, daripada pacar. Kalau aku ya. Kalau Kai gimana? Kalau aku sih benar tadi kata Helma, jawabannya persis banget kayak gitu kan. Kalau misalkan apa sih disakitin pacar kan bisa ada temen gitu ya. Kalau disakitin temen tuh bisa sih ke pacar, cuman kayak beda vibes aja gitu. Kayak gitu kan. Emang rata-rata jawabannya temen sih guys ya, karena mungkin pasangan pun belum tentu bareng terus gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya ada kata pisahnya, walaupun temenan juga ada kata pisahnya. Tapi kayak lebih nyes aja gitu dikhianatin temen ketimbang dikhianatin pasangan gitu. Kalau ke pasangan kan mungkin karena kita sayang banget, terus kita cinta ya, jadi kalau sensitif ya wajar gak sih? Kalau ke teman beda lagi. Kalau ketemu beda lagi. Dan kalau pasangan mah disakitin berkali-kali juga, kayak kita tuh pasti maafin gak sih? Kan kalau temen susah gitu, kayak Kenapa sih lu tuh begitu, kenapa? Gitu. padahal kita kan Gitu dekat ya. loh. Nah kayak gitu. Nah gitu jawabannya guys. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa nih? Pernah gak sih ngerasa deket tapi gak jadian? Pernah juga aku. Gimana Apa ceritain? sih kalau kayak gitu tuh di Gen Z tuh apa? Maksudnya Namanya tuh tuh apa? kalau kayak gitu namanya HTS guys. Wow. Apa tuh HTS teh Kai? Wow. Hubungan tanpa status. Pasti kalian para Gen Z itu udah familiar banget lah sama kata itu ya. HTS Ini yang ya? nonton juga pasti kebanyakan yang HTS Ya nih. kan. Soalnya sekarang tuh nggak tahu kenapa orang-orang tuh nggak mau pada pacaran tapi Iya. pada HTS gitu. Jadi jawabannya pernah atau enggak nih? Coba jawab, tolong di-spill sama orangnya kalau bisa. Aku deket tapi gak jadian gak pernah sih. Tapi dulu sama pacar yang sekarang tuh dulu friendzone 8 bulan. Oh, tahan ya. Wow, Kok bisa termasuk sih? sabar Soalnya banget. Soalnya tuh kan emang awalnya tuh sahabatan loh. Jadi kita tuh nggak mau ngerusak persahabatan kita. Jadi kayak jadi kayak nggak ada yang confess dua-duanya gitu. Tapi jalanin. Iya jalan aja. Tapi kayak orang pacaran aja gitu meskipun sahabatan. Jadi namanya friendzone apa HTS ya guys ya? Sebenarnya apa sih bedanya? Coba aku masih keliru deh. Kalau friendzone mah teman tapi suka tapi sama-sama gengsi. Kalau HTS? Ya sama Friendzone sih. mah iya, friendzone mah kejebak Kejebak sama kata temenan teman. loh. Kata teman, Nggak Kalau bisa- HTS nggak mah bisa bener-bener ngapa-ngapain. nggak ada apa ya kayak Nggak dari temenan hubungan dulu gitu. gitu. Kayak gitu. Kalau lu pernah nggak lu? Kejebak dong. kejebak HTS pernah, friendzone juga pernah. Berat ya. Banyak Sebenarnya banget gitu. jebaknya 2 kali sih sama orang yang sama juga. Ditinggalin lagi. Makanya susah, apa mau yang nggak pasti ya guys ya? Guys, omongan cowok tuh manis banget. Gimana aku nggak kecantol. Apalagi 2 kali gitu kan. Kayak itu mah 2 kali mah. Jangan kirain bakal berubah, udah gak akan kayak yang dulu lagi. Lu itu namanya nggak belajar dari kesalahan. Kan ada yang namanya ngasih kesempatan kedua. Nggak ada kesempatan kedua kalau buat cowok kayak gitu. Kalau Amel nih, kayak gimana, pernah nggak sih? Honestly aku nggak pernah jujur HTS-an. Pernah deh sekali. Pernah masa pernah sih? Karena prinsip gue tuh nggak pengen dekat sama orang tapi kalau nggak ada tujuan, maksudnya nggak jelas gitu, nggak bisa, nggak pengen. Dan kayak kerasa aja gitu vibes di awalnya. Ketika gue pengennya temenan, pasti gue bawa alurnya ke temenan gitu, nggak yang dijalanin tanpa status gitu, nggak pernah kayak gitu. Jadi tiap gue dekat sama orang pasti jadian gitu bahasanya. Tapi waktu itu pernah sekali kejebak HTS-an dan berujung pacaran juga. Jadi HTS-an nih lama, abis itu dianya punya cewek, guanya punya cowok. Nah abis itu baru jadian.
Habis itu gua sama cowok gua putus, dia sama ceweknya putus, terus akhirnya kita deket lagi terus jadian gitu. Jadi ujung-ujungnya tetap ada jadiannya gitu, nggak ada HTS yang nggak pernah Jadi gak hubungan gitu. jadian gitu. Kalau Nah, udah Teti kayak gitu. pernah nggak? Kalau aku Pasti pernah sih kayak. Nggak mungkin enggak Iya. sih. Kalau sekarang itu kira-kira punya cowok apa punya HTS atau Punya HTS gak sih? Kalau gak salah. kalau sekarang mah intinya gak punya pacar tapi punya cowok ya guys. Iya, berarti Itu itu HTS HTS. apa bukan? Apa teman level 4? Atau level 5. Levelnya Atau udah next level lah Oh, pokoknya. berarti teman sonoan dikit gitu. Kalau nih kan kalau HTS ada temen aku di balik layar, dia saksi-saksi juga ya. Pokoknya dia tahu. Aku kalau waktu semasa SMA, jujur ya, aku pacaran baru sekali. terus sisanya Sisanya HTS. Kayaknya korban HTS terus deh. Tapi HTS-nya tuh lama gitu loh. Gak tau ya tergolong lama atau enggak. Tapi kalau menurut aku HTS-an setengah tahun lama gak sih? Lama banget itu. dulunya kenapa nggak minta kepastian gitu. Ini nih. Anti Gengsi ya. nih. No. Bukan gengsi sih, aku lebih ke harga diri. Bener sih, bener. Tapi nggak ada salah yang buat nanya juga. Tapi kalau misalkan digantung kayak gitu juga harga diri lu di mana? Nggak jelas lu hubungan sama dia. Kalau mau, enggak. bener. Aku HTS-an 2 kali sih. Sebenarnya 2 kali doang. Yang Cuma kedua jaraknya kan terakhir pacaran tuh 2022. Ya, terakhir pacaran 2022. HTS-an setelah pacaran yang pertama kali itu 2023. Udah tuh lama gak deket sama orang. Baru 2024 deket lagi. Cuma 2 bulan. Kalau yang 2023 itu 6 bulan. 2024 2 bulan, baru sekarang 2025. Kayaknya tiap tahun HTS-an mulu ya. Jangan ya deh ya. Dono ya guys. Jangan lagi-lagi ya. Capek HTS tuh. Ini nyambung nih, nyambung. Udah pengen ngantuk. Nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya. Lebih milih pacaran yang santai tapi nggak pasti atau serius tapi posesif? Aku tim yang santai sih, karena Berarti gak pasti? Ah? Kan lebih milih pacaran yang santai tapi gak pasti atau serius tapi posesif? Aku ya kalian pacaran ada pikiran buat serius gak sih? ya ada meren. Ya gimana? Santai tapi Kayaknya kalau dari aku mah belum kepikiran ya, karena kan masih panjang banget ya perjalanan aku ini. Benar. Apalagi baru semester 2 gitu ya. Tapi aku milih pacaran santai sih, karena kalian kalau lihat aku sama pacar aku gitu ya, apalagi kalau chatan tuh bener-bener kayak dijadiin teman bisa, dijadiin teman curhat bisa, dijadiin bestie bisa, serius bisa. Jadi kayak roll lah gitu kayak gitu. Kalau teh Kepang Gak bisa jawab. apa nih? salah jawab ya teteh. Apa takut? Takut itunya nonton nih. Takut yang aham-ahamnya. Aku kayaknya lebih milih pacaran santai tapi gak serius. Oh berarti nggak ada serius ya? Padahal bukannya denger bulan depan mau ngirim kain bridesmaid ya? Iya. Kita Insya udah nyari tukang jahit loh. Insya Allah. Tapi bukannya nurut banget ya? Kan ini nggak boleh sama suami ini. Ini nggak boleh sama suami. Kan kalau ini kan sholat juga. Sholat. Apa lagi ya? Pulang malam. Kalau pulang Tapi malam kan kan emang emang cewek nggak boleh ya pulang malam. Aduh. Ya intinya santai tapi serius. Santai tapi gak serius. Pengennya santai tapi serius gitu ya? Boleh gak tuh opsi ketiga? Kalau aku pribadi lebih milih pacaran santai tapi nggak serius sih. Sama aku juga. Karena di umur sekarang nyantai dulu nggak sih gitu. Buru-buru mau kemana sih? Udah punya apa? Nanti anaknya mau dikasih mam apa? Tapi kalau misal dilamar sama yang udah berduit nih, udah gajinya dua jirit. What is meaning of jidit? Dua digit. Mau nggak? Di umur aku yang sekarang? Enggak sih. Padahal dulu ya guys, fun fact, aku tuh punya cita-cita buat nikah muda.
Kenapa? Karena aku mikirnya pengen punya anak yang umurnya nggak jauh sama aku gitu. Kayak pengen lucu. dilihat Iya. kayak ada kakak gitu ya. Dulu tuh ya di bayangan aku tuh wah umur 21 udah punya anak. Terus nanti anaknya udah 20 tahun, guanya masih 40 tahun. Keren kan? Sekarang 20 nih, OTW 21. Gimana mau punya anak? Baru semester 2, Bro. Nah kan kata aku tadi, kalau misalkan ada yang lamar tiba-tiba, Enggak sih. entah teman kamu siapa. Tetap enggak sih. Di sekarang kayak dulu kok bisa gue mikir pengen nikah umur 20-an. Sekarang pikir-pikir tugas pusing. Kalau miliarder, Dua. miliarder kan enggak 2 digit kan, Tapi dia kan kayak gak semua di bergelimang. dunia tentang duit, guys. Bener, Kesiapan bener. sebagai seorang istri dan ibu gitu. Terus kayak sebenarnya masih minim ilmu juga sih gitu ya. Kalau misalkan nikah kayak takutnya gimana gitu. Terus aku Belum masih siap gitu. aku masih Karena happy kita- sama Iya, soalnya kan kita harus nyiapin mental, Iya, materi betul. sebagai seorang ibu. Ibu kan madrasah pertama seorang anak. nah itu. Nah, kalau kalau ibu, kalau orang tuanya belum siap tuh nanti yang kenanya anaknya kan. Iya, Itu terus kayak korbannya anak. jam sekarang lagi ya, terus lihat cowok-cowok kayak emang bener Cowok ya? lagi, cowok yang nonton maaf ya. Iya, Karena maksudnya emang benar. iya. Emang ada cowok yang nggak pernah bohong gitu, yang nggak pernah nyembunyiin sesuatu gitu. Gue kayak mikir ya, ntar kalau nikah, ini nikah selama 20 tahun emang nggak ada hal yang sama-sama nggak tahu ya. Ayo. Iya. Pasti Ups, ada ayolah. sih. Ups. Ayo. Kalau aku Gitu. sama sih. Aku pacaran yang santai tapi gak pasti. Pantes milihnya HTS gitu ya. Suka HTS, suka yang nggak pasti. Ya aku mikir gitu juga sih, karena di umur sekarang kan kayak tergolong masih muda banget ya kita tuh. Aku dulu juga sempat kepikiran tahu, aku kayaknya di umur 22 udah nikah deh. Ya kan? Sekarang Kayak seru gitu loh. aduh, kayaknya kan masih santai guys. Kayak aku masih pengen liburan, aku pengen having nikmatin fun sama teman-teman. pengen nikmatin hidup dulu. Soalnya nikah nggak seindah FYP TikTok. Betul. Jangan Tidak seindah jangan itu deh. pengen nikah gara-gara lihat FYP TikTok yang kayak wow, lucu banget kayak gitu-gitu. Itu mah gimana cowoknya guys, gimana laki kalian. Tapi sebenarnya kalau buat kalian ya yang sekarang di umur 21 atau 22 udah siap mah, ya udah silakan, karena kan tiap orang beda-beda ya. Iya sih sebenarnya. Siapa tahu dia udah siap secara mental, udah siap secara finansial gitu. Toh buat apa lagi? nunggu? Buat apa ditunda-tunda gitu. Gitu. Cuman karena kita belum siap ya dan keseharian kita mengerjakan tugas, jadi sepertinya tidak deh buat sekarang. Buat kita Kayaknya berarti enggak guys. 5 Kita tahun lagi serius. lah ya. Next ke pertanyaan selanjutnya. Love language kamu apa? Dan cocok gak sama pasangan kamu? Aduh. Aku love language aku itu physical touch sama quality time, dan pasangan aku juga love language-nya sama. Jadi kalau misalkan ditanya cocok apa enggak, kayaknya cocok banget. Cocok banget. Kalau Gimana aku nih? pribadi sih love lang aku act of service sama quality time. Aku kan anaknya nggak physical touch ya, jadi kayak gak gimana gitu. Kalau itu tuh geli gitu loh. Terus pasangan aku quality time sama physical touch. Percaya gak, aku gandengan sama pacar aku tuh pas udah 6 bulan pacaran. Buset. Serius? BTW sekarang emang berapa lama sih? 2 tahun lebih. Kalau Teh Amel? Kayaknya semuanya deh boleh ya, tapi word of affirmation itu terakhir karena sebenarnya kadang di beberapa momen kalau emang lagi dibutuhin aja gitu kayak ngena gitu kalau di long text gitu, tapi kalau enggak tuh kayak aku jadi balasnya tuh cuman heureuy doang gitu loh, karena aku nggak terlalu bisa pakai kata-kata kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi cuma di beberapa momen aja, in the moment aja. Berarti cuma Sisanya gua borong sih. Sisanya gua borong. Cocok nggak sama pasangan kamu? Emang aku punya pasangan ya? ya itu mah Teman level Tema level 2. Teman level 2. Sama- Tolong yang merasa teman level 2-nya Amel. boleh kontak. Sama pasangan aku cocok sih, bahkan
dia tuh ya, jadi aku tuh urutannya quality time baru scout touch. Kalau dia scout touch baru quality time. Jadi sebenarnya kita kalau lagi bareng nyambung aja gitu. Jadi sama-sama suka menghabiskan waktu bareng, nggak yang kayak ketemu bentar bosan gitu, enggak. Bahkan kayak nggak ketemu sehari gimana gitu, ya kan? Benar. Nah. Oh, setiap hari tuh kalau bisa harus ketemu setiap hari. Ya benar sih, benar. Kalau Kak Uti gimana, Teteh? Kalau aku ya, sebenarnya aku semuanya sama word of affirmation sebenarnya aku terakhir. Tapi itu salah satu masuk juga di list love language aku. Tapi yang pentingnya tuh aku physical touch karena aku merasa disayang sih. Kalau yang kedua tuh aku act of service karena aku merasa kayak ya sama kayak disayang juga, princess gitu, princess Benar-benar. treatment. Kayak Nini, aku sayang sama kamu. Yang ketiga sebenarnya quality time, cuman sekarang kan LDR. cowok aku tapi bukan pacar aku ini Jadi HTS ya. Bilang aja HTS sangat gak amat sih? anaknya tuh organisasi banget ya. Tapi menurut aku kan itu baik ya buat dia gitu kan. Jadi kayak gak setiap saat bisa ketemu karena kadang kita ketemu cuma bisa 1 kali dalam 2 minggu, 2 kali seminggu gitu, gak terus-terusan gitu tiap hari. Nggak bisa. Tapi yang penting kan kabar-kabaran guys gitu. Komunikasi nomor 1. Ya, Komunikasi nomor satu. Masa ada komunikasi nggak bisa komunikasi? Gimana nih? Aku Anak banget, ilkom tapi miskom. aku banget itu, aku kesindir banget. Aku kan sama pacarku dua-duanya ilkom ya. Tapi kita tuh gak bisa komunikasi dengan baik. Jadi Gimana sih? kadang yang satunya ngediemin, kadang yang satunya Saya marah-marah. jadi Jadi mani tetehnya. Itu bahaya banget. Gimana sih komunikasi antara pribadinya? gak ada kafenya sama sekali. Nah, udah di penghujung acara. Yeay. Karena ternyata kalian udah habis dan langsung terjawab semua. Dilihat kita juga udah kasihkan ngobrol nih dari tadi, kasih ngobrol, kesan makan. Oke guys, mungkin itu ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyain Di segmen di segmen kedua kedua ini. ini. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai di penghujung acara ini, udah nyaksiin kita makan, udah nyaksiin kita yapping gitu ya. Segmen 2 beres, waktunya bobo.